pagi semua anak-anak. Shalom teman-teman semuanya. Selamat pagi. Waduh, selamat pagi semuanya. Sisi sudah siap? Tapi ngomong-ngomong, hari ini teman-teman semuanya sudah terlihat belum? Terlihat apanya? Terlihat sukacitanya dong. Yang belum kulihat itu tatak ten. Kan pagi ini yang tintin ujian tatak ten. Oh, kakak Ken belum terlihat. Ya karena belum muncul di depan kamera. Gimana kalau Sisi panggil ya? Boleh. Tata Ten, Tata Ten. Kok pelan-pelan manggil? Supaya nggak ribet, jadi ku panggil Tata Ten, Tata Ten. Waduh, kakak Ken. Wah, kenceng banget gitu loh manggil itu. Kakak Ken. Shalom teman-teman. Shalom. Ada Kakak Ken dari mana? Dari mana-mana. Loh, dari tadi tidak kelihatan tak di sini? Habis persiapan. Oh, Kakak Ken tersiapkan. Oke, silakan Kakak Ken. Sapa teman-teman dong. Shalom teman-teman. Shalom. Oke teman-teman, hari ini kita akan memulai Kids Worship kita dan kita akan yel-yel. Kids Worship, sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Semuanya kita mari bersukacita. Kita memuji Tuhan. Yo. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama. Bersama Kids Worship Berada dengan dekat, jadi anak sehat, kuat, cerdas. taat, mencintai Tuhan selalu. One, shine, go. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari Puji Tuhan. Oke teman-teman, sekarang kita akan memulai Kids Worship dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa bangun dengan kekuatan yang baru. Hari ini kami mau Sunday School Kids Worship. Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan sekali berdoa, amin. Oke teman-teman, sekarang Oke. hari ini di tema bulan Agustus kita adalah Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi kemerdekaan, Kak. Kan kemarin tanggal 17 toh kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Nah, kemerdekaan Indonesia itu juga karena Tuhan Yesus yang berikan buat bangsa kita loh. Karena rahmatnya Tuhan, maka bangsa kita dimerdekakan. Dan kita juga dimerdekakan ya Kakak Ken ya. Oke, Kakak Ken ngomong-ngomong tentang hari kemerdekaan, Kakak Ken ingat apa sih? Ingat Paskah. Paskah. Teman-teman tahu nggak sih Paskah? Coba Kakak Ken kasih tahu ke teman-teman. Kalau kita sekarang kita merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, tapi dulu ketika zaman Tuhan Yesus, Paskah itu ketika orang Israel lepas dari Mesir. Oh, pada masa perjanjian lama ya Kakak Ken ya. Kalau pada masanya Tuhan Yesus, Paskah itu hari kebangkitan Tuhan, kemenangannya atas maut, membebaskan kita dari dosa. Kalau di perjanjian lama, Paskah itu hari di mana Tuhan membebaskan
bangsa Israel. Israel. Oke. Oke teman-teman, kita akan mengucap syukur dan kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Wah, siap sekali. Sisi juga siap. Nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari terganti hari, tetap terlihat kasih-Mu, tak pernah berakhir Di hidupku, yeay. baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Ya. Tuhan Yesus baik, Haleluya. sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya, kakak kan ya. Ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik. Tuhan untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Haleluya. amat baik. Puji Tuhan. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Selamat tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus selalu baik dan sungguh amat Baik. baik. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan hari ini dan kita akan menyanyikan lagu Jika Sedih Dia Ada. Dia ada, jika senang Dia ada, sekalipun
Terima kasih atas segala kebaikanmu yang sudah kami alami. Sudah hampir akhir tahun, semua itu akhir bulan sudah kami lewati dengan berkat Tuhan yang banyak sekali. Engkau memberikan kami kecukupan. Terkadang kami mendapat, tetapi Engkau menggerakkan hati orang lain untuk memberikan ke kami. Engkau memiliki rencana untuk memproses hidup kami. Kami mengucap syukur atas segala pertolonganmu di bulan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menyiapkan diri dan kita akan menyanyikan lagu Ku mau jadi murid Tuhan. Siapkan firman Tuhan kita. Ku mau jadi murid Tuhan, ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang untuk dengar firman Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah, ku mau dengar firman-Mu. Bimbing aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Dengar firman-Mu, pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan fokus. Semua hal yang mau mengganggu kami, Tuhan berkati supaya tidak mengganggu kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Waktunya sekarang kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hai kids, shalom. Apa kabar hari ini anak-anak semuanya? Sehat? Puji Tuhan. Are you ready? Kita sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Tadi kita sudah memuji sebagai anak-anak Tuhan yang mau jadi murid Tuhan. Tuhan akan menolong kita hari ini untuk belajar. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, di bulan Agustus tadi kakak Ken sudah bilang ya, mengingatkan kita bahwa Tuhan yang memberi kemerdekaan atau Tuhan yang memerdekakan. Tuhan yang memberi kemerdekaan buat Daud, kemenangan buat Daud. Tuhan beri kemenangan buat Gideon. Dan Tuhan memberi kemenangan buat Indonesia. Merdeka. Wah, selamat juga semua anak-anak di rumah. Mungkin sudah banyak yang terima hadiah ya waktu di tempat tinggal kalian. Di tempat kita masing-masing kita ngikutin lomba dalam rangka 79 tahun Indonesia. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang beri kemerdekaan buat bangsa Indonesia juga. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi tentang Tuhan yang memberi kemerdekaan, yang memberi kemenangan. Hari ini tema kita adalah Malam Paskah, Malam Pembebasan. Malam Paskah, Malam Pembebasan. Tuhan memberi pembebasan, memberi kemenangan, memberi kemerdekaan buat umatnya. Kita akan bersama-sama perhatikan Tuhan memberi pembebasan
dan malam Paskah sebagai malam pembebasan umat Tuhan. Mari kita bersama memperhatikan firman Tuhan berikut ini. Malam Paskah adalah malam pembebasan dari Keluaran pasal 7 sampai Keluaran pasal 11. Yuk kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan untuk kita semua. Are you ready kids? Tetap fokus, perhatikan firman Tuhan untuk kita semua. Tada! Musa dan Harun berkata kepada Firaun, Tuhan berkata bahwa engkau harus membebaskan umatnya Israel. Kalau tidak, kalian akan mengalami hal-hal buruk. Tetapi Firaun tidak mau mendengarkan. Maka Tuhan mengubah semua air di Mesir menjadi darah. Tak ada yang bisa minum. Lalu Tuhan memenuhi rumah orang Mesir dengan katak. Di mana-mana katak. Tetap saja Firaun tidak mau mendengarkan. Tuhan memenuhi seluruh langit Mesir dengan nyamuk. Di mana-mana banyak nyamuk seperti debu. Lalu Tuhan menghajar negeri Mesir dengan lalat pikat. Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Maka Tuhan membunuh semua hewan di Mesir. Kuda, keledai, unta, domba, sapi dan kambing, semuanya mati. Lalu orang-orang Mesir dipenuhi borok di sekujur tubuhnya. Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Tuhan mendatangkan hujan es yang menghancurkan hasil panen Mesir. Hasil gandum dan kebun rami hancur lebur. Lalu ia mengirim belalang menghabisi semua buah-buahan. Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Maka Tuhan mengirim kegelapan ke seluruh negeri. Tetapi Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Tuhan berkata, Aku akan membunuh setiap anak sulung laki-laki di Mesir dan semua anak sulung hewannya. Umatku harus menyembelih seekor domba, memakannya, dan mengoleskan darahnya di ambang pintu rumah mereka. Aku akan melihat darah itu dan melewati rumah mereka. Anak-anak mereka tidak akan mati. Sebutlah peristiwa ini Paskah, dan kalian harus selalu mengingatnya. Orang Israel taat. Namun semua putra sulung di Mesir mati, juga putra Firaun. Akhirnya Firaun mendengarkan. Dibebaskannya orang Israel. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, malam Paskah di mana Tuhan memberikan pembebasan, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan berikan kemerdekaan buat bangsa Israel, buat umatnya. Nah, kita belajar apa ya, Kak Tari dan anak-anak di rumah semuanya, tentang malam Paskah, malam pembebasan? Kita belajar apa ya? Yang pertama, kita belajar tentang Tuhan Allah yang memperhatikan hidup umatnya. Anak-anak,
di malam Paskah, malam pembebasan. Kenapa terjadi malam pembebasan? Karena Tuhan Allah mendengarkan seru doa umatnya. Pada waktu itu bangsa Israel dalam penindasan bangsa Mesir. Mereka hidup dalam kesulitan, dalam penderitaan. Papa, mama, anak-anak dalam kesusahan ya. Mereka tidak di negeri mereka sendiri. Mereka ditindas oleh Fir'aun, oleh tentaranya. Mereka disuruh dengan paksa bekerja, membangun kota, membuat batu bata. Waduh, pokoknya harus kerja keras. Dipukul, dicambuk, dimarahin, semuanya deh ya. Mereka hidup dalam kesulitan, dan waktu mereka menderita, mereka berseru, mereka berdoa, mereka meminta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan seru doa umatnya. Maka terjadi tuh malam Paskah, malam pembebasan. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, karena Tuhan mendengarkan seruan doa umatnya yang di dalam kesulitan. Malam Paskah, malam pembebasan mengingatkan kepada Kak Tari, juga anak-anak, mungkin ada papa mama atau opa oma yang mendampingi ya. Kita sebagai umat Tuhan diingatkan bahwa Tuhan itu memberikan pembebasan, memberikan pelepasan, dan Tuhan mendengarkan doa umatnya. Kalau saya, kalau Kak Tari, anak-anak, opa oma atau papa mama di rumah dalam situasi sulit, dalam keadaan yang tidak mudah, mungkin sakit penyakit, mungkin kondisi keuangan, anak-anak sedang bergumul dengan pelajaran yang baru, masa-masa penyesuaian, karena anak-anak naik level ya. Tapi kita ingat bagaimana Tuhan menolong kita. Atau kita sedang dalam kesulitan karena pergumulan hidup. Saat kita berseru seperti umat Israel berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan. Nantikan pembebasan, nantikan pelepasan, nantikan kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk kita. Merdeka dari kesulitan, merdeka dari situasi, keadaan, dari duka, dari apa yang anak-anak alami. Anak-anak, kalau kita sulit, gak akan sulit terus kok. Kalau kita susah, gak akan susah terus kok. Kalau kita nangis hari ini, kita gak akan nangis terus-menerus sampai tua. Enggak. Ada hari menangis, ada hari Tuhan buat kita tertawa. Ada hari kita bergumul, ada hari kita dihibur oleh Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang membebaskan, dan Tuhan yang membebaskan itu mendengarkan seru doa umatnya. Mendengarkan seru doa anak-anak Kids Worship semuanya. Mendengarkan seru doa keluarga kita. Mendengarkan seru doa bangsa Indonesia. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, kita belajar. Malam Paskah, malam pembebasan, kita diingatkan bagaimana Tuhan itu membebaskan umatnya dengan sungguh-sungguh. Tuhan membebaskan umatnya dengan sungguh-sungguh. Dibela dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dikerjakan oleh Tuhan. Anak-anak, sebelum malam Paskah, ada 9 peristiwa, 9 malapetaka atau 9 kecelakaan yang terjadi, yang menyerang bangsa Mesir yang sudah berbuat kejam, berbuat jahat kepada umat Tuhan. Sebelum terjadi malam pembebasan itu, Tuhan sudah mengingatkan Fir'aun, ayo bebaskan umatku, biarkan mereka menyembah Tuhan, biarkan mereka pergi memberi persembahan kepada Tuhan. Fir'aun bilang enggak mau. Tapi bagaimana Tuhan menolong umatnya? Tuhan menghajar bangsa Mesir itu dengan tulah pertama, air menjadi darah. Dengan tulah kedua, katak. Di mana-mana ada katak. Aduh, gimana kalau di atas makanan kita ada katak? Bahkan dituliskan dalam firman Tuhan, di tempat adonan roti, di tempat membuat makanan ada katak. Waduh, gimana anak-anak mau makan rotinya?
Mereka sangat menderita dengan adanya kata di mana-mana. Tapi Fir'aun dan tentaranya belum mau melepaskan umat Israel. Belum mau. Tapi Tuhan terus berjuang. Tuhan mau Fir'aun mengerti bahwa Tuhan mau sungguh-sungguh umatnya dilepaskan. Tuhan berusaha, Tuhan bekerja, Tuhan melepaskan dengan menghajar Fir'aun. Tuhan hajar Fir'aun supaya umatnya dilepaskan. Oke? Apakah sudah? Oh, belum. Tulah yang ketiga. Mereka dikasih tulah kedua, belum mau melepaskan umat itu. Tuhan mau melepaskan umatnya dan mengirim nyamuk di seluruh bangsa Mesir, di rumah orang Mesir, di kebun, di ladang, di istana, semuanya penuh dengan nyamuk. Aduh, kalau nyamuk itu ada di rumah kita, hanya beberapa aja kita sudah, udah bingung ya anak-anak ya. Tapi ini seluruh istananya, seluruh kerajaannya ada nyamuk. Tapi apakah mereka berubah, bertobat? Oh, belum. Sampai ada tulah keempat, sampai ada tulah keempat ya, ada tulah kelima. Anak-anak yang dikasih Tuhan, waktu mereka itu ada nyamuk, ada lalat pikat. Lalat pikat itu lalat yang lebih besar tuh anak-anak yang biasanya. Dan itu aduh ya, hinggap di makanan, hinggap di orang, di mana-mana penuh lalat pikat. Mereka juga belum berubah. Tulah yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Ternaknya semuanya mati. Padahal ternak itu berguna kan untuk Mesir, untuk Fir'aun. Ternak itu untuk makanan juga, untuk perang juga, untuk kendaraannya ya. Naik kereta kan ditarik dengan binatang, semuanya mati. Tapi binatangnya orang-orang Israel enggak mati. Bencana yang kelima itu tadi ya. Apalagi anak-anak yang kelima tadi, penyakit sampar pada ternak. Terus yang keenam, mereka semuanya luka-luka, ada barah, ada luka. Ya, kena semua deh mukanya. Kalau biasanya ada yang kena cacar air kecil-kecil ya. Kalau ini barah banyak, sudah seluruh tubuh dan semua orang kena. Aduh, apakah mereka berubah mau? Enggak, masih lagi ada malapetaka berikutnya. Hujan es. Bukan untuk es sirup, enggak bisa. Hujan es. Ya, es yang kenain kepala ya sakit. Kalau kena rumah ya bisa retak-retak, bisa pecah, bisa pohon-pohon aja juga bisa rusak. Kena hujan es. Tapi mereka belum masih mau. Dan Tuhan masih mau menghajar lagi Fir'aun dengan Mesir. Malapetaka berikutnya, belalang. Belalang ini bukan untuk digoreng, bukan untuk dibakar, terus bisa dimakan nyam. Saking banyaknya belalang itu anak-anak. Apa sih kak kok belalang itu menjadi penghukuman atau malapetaka untuk orang Mesir? Karena anak-anak, belalang itu makanannya daun-daun dan pohon-pohon ya. Jadi kalau belalang itu buahnya semua daun-daun sayuran, semua daun-daun di pohon-pohon, buah-buahan itu daunnya dimakanin. Terus apalagi batang-batang pohon itu juga dikerikitin, dimakan sampai habis dengan belalang. Jadi ya pohonnya mati dong kalau dimakan belalang semuanya habis. Apalagi ya malapetakanya yang datang, sudah ada air menjadi darah, nyamuk, katak, lalat pikat, penyakit sampar binatang semua mati. Sekarang belalang, aduh. Untuk melepaskan umatnya ini Tuhan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan hajar musuhnya. Tuhan kirimkan malapetaka untuk Mesir. Apalagi Tuhan juga akhirnya memberikan apa? Gelap gulita. Gelap gulita itu benar-benar gelap yang tidak ada setitik terang pun. Gelap gulita. Seluruh Mesir gelap gulita. Mati lampu. Tidak ada bulan, tidak ada bintang, tidak ada matahari, gelap gulita. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan benar-benar menghajar Mesir yang mempersulit, yang mempekerjakan, yang menganiaya umatnya. Anak-anak, maka Tuhan memberikan pesan kepada umatnya. Malam ini malam Paskah di mana Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan melepaskan umatnya.
Kalian semuanya di pintu depan rumah diberi darah anak domba ya, diberi darah. Dan diberi tanda karena malam ini malaikat Tuhan akan lewat. Dan kalau ketemu anak-anak sulung, anak-anak yang pertama lahir, anak-anaknya orang Mesir semuanya akan dibunuh oleh Tuhan. Akan dibunuh oleh Tuhan. Anak Fir'aun, anak prajurit, anak pekerja apa saja. Kalau orang Mesir, kalau di depan rumahnya tidak ada darah anak domba, Tuhan kirimkan malapetaka. Semua anak sulung akan mati. Mau rumahnya di istana, mau rumahnya di kampung, di desa, di mana saja di kota, mati semuanya. Dan malam itu Tuhan meluputkan anak-anak sulung dari orang Israel. Tuhan melepaskan karena kesedihan yang begitu luar biasa. Di mana-mana semua orang menangis karena anak-anak sulungnya mati. Maka Fir'aun akhirnya berkata, pergilah, pergi, cepat pergi malam ini juga. Maka malam itu juga Tuhan melepaskan orang Israel. Merdeka mereka. Lepas dari Mesir. Mereka disuruh pergi sampai orang-orang itu, ini bawa. Dikasih apa? Minta emas, dikasih benda-benda berharga, barang-barang berharga, diberi semuanya. Ayo cepat pergi. Nanti semuanya akan mati nih, mereka pergi. Malam itu Tuhan melepaskan umatnya. Malam itu Tuhan memberikan kemerdekaan buat Israel dari Mesir. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan itu membela sungguh-sungguh. Tuhan itu melepaskan umatnya sungguh-sungguh. Tuhan dahsyat luar biasa. Tuhan Yesus Kristus juga melepaskan Kak Tari, anak-anak bersama dengan keluarga, dengan seisi rumahmu dari keterikatan dosa, dari hukuman maut, dari hukuman dosa kekal, hukuman kematian kekal. Tuhan melepaskan saat kita percaya Tuhan Yesus Kristus, terima Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba, darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib meluputkan kita, melepaskan kita dari kematian. Merdeka! Tuhan Yesus memerdekakan kita. Tuhan Yesus memberikan kelepasan buat kita. Malam Paskah, malam pembebasan. Dan setiap kita diingatkan ada Tuhan yang membebaskan. Siapa yang berseru-seru di tengah kesulitannya, Tuhan dengar. Dan Tuhan itu memberikan kelepasan, pembebasan dengan sungguh-sungguh kepada umatnya. Siapa yang menjadi musuh umatnya, itu Tuhan hadapi dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan yang membebaskan hidup kita, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang akan menghajar, Tuhan yang akan memberikan malapetaka kepada musuh-musuhmu, kepada orang-orang yang jahat kepadamu. Engkau tidak usah membalas, tidak usah membalas. Tuhan yang berbuat, Tuhan yang membalas mereka, Tuhan yang memberikan malapetaka kepadanya. Tuhan berkata, kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, bahkan musuh-musuhmu akan dihadapi oleh Tuhan, akan diselesaikan oleh Tuhan. Bagian kita adalah mengerjakan panggilan Tuhan, hidup taat kepadanya. Mari kita jadi anak Tuhan yang berseru-serunya kepada Tuhan, minta tolongnya kepada Tuhan. Waktu engkau sulit memahami pelajaranmu, waktu engkau sedih melihat kondisi rumah tangga papa mamamu, berdoalah, karena Tuhan akan memberikan pembebasan, Tuhan akan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan pertolongan. Oke anak-anak, dan percayalah Tuhan menjadi pembela kita, Tuhan akan menolong kita. God bless you kids. Yuk let's pray together, mengucap syukur buat firman Tuhan buat kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kami berterima kasih Tuhan yang memberi pembebasan. Malam Paskah, malam pembebasan mengingatkan kepada kami bahwa saat kami berseru, Engkau mendengar. Dan Engkau Allah memberikan kelepasan dengan sungguh. Engkau memperjuangkan hidup kami. Engkau Allah mengerjakan, melakukan pembebasan itu untuk hidup kami semuanya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami juga bersyukur karena Tuhan sudah membebaskan kami dari belenggu dosa. Terima kasih Tuhan memberikan pemulihan dalam hidup kami. Tuhan memberikan pertolongan dalam hidup kami. Dan kami
diberi kasih karunia oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan, diberi keselamatan oleh Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kids, God bless you. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu hari ini sungguh mengajar kami bahwa Engkau adalah Allah yang membebaskan kami, Allah yang melepaskan kami, Allah yang menolong kami. Melalui kisah di Perjanjian Lama di mana Engkau membebaskan Israel, begitu pula Engkau juga akan selalu membebaskan kami. Terima kasih, terima kasih. Kami punya Allah yang mengasihi kami dengan sempurna. Berkati Kak Tari yang sudah bercerita bagi kami, biar kasih karunia Allah ada untuk hamba-Mu. Berkati juga Kendita yang sudah memimpin pujian, Kau juga berkati hidupnya, berkati masa depannya, yang terbaik akan Tuhan berikan bagi hamba-Mu. Kami juga bersyukur untuk bangsa negara kami, di mana Engkau izinkan boleh merdeka 79 tahun. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberkati bangsa kami. Engkau terus berkati bangsa kami dalam persiapan-persiapan ke depan, peralihan pemerintahan. Engkau berkati pembangunan ibu kota negara. Engkau juga berkati semuanya. Engkau berkati Tuhan, sehingga sungguh bangsa kami menjadi bangsa yang kuat karena Tuhanlah yang menolongnya. Berkati semua yang ada di bangsa kami dalam bencana-bencana atau masalah yang ada. Biarlah Allah menolong, memberi jalan keluar, memberi pertolongan yang sempurna. Terima kasih atau terima kasih. Kami berdoa untuk adik-adik Kids Worship Sunday School ini. Tuhan, Engkau berkati mereka dalam sekolah mereka, Engkau berkati dalam pergaulannya, Engkau berkati jauhkan dari yang jahat, dari pengaruh-pengaruh buruk. Biarlah Allah mengasihi mereka, dan Allah membuat mereka semakin mengasihi Tuhan, dan buat mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Biarlah melalui Sunday School ini mereka semakin mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk persekutuan kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih untuk kesempatan memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adikku, kembali dalam aktivitas dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus ada untuk kamu semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, puji Tuhan. Berakhir ya. Ya, Sunday School kita sudah selesai. Kakak kan thank you sudah melayani pimpin pujian hari ini. Kak Dewa juga sudah main musik. Anak-anak semuanya yang sudah mengikuti Sunday School hari ini. Kita ketemu lagi hari kapan Kak Ken? Rabu. Hari Rabu jam 6 sore. Teman-teman ingat ayat hafalannya untuk dikirimkan di grup supaya anak-anak terus belajar mengingat dan mengingat selalu firman Tuhan. Oke ya? Oke, iya. Selamat menikmati hari Minggu ya. Selamat liburan ya. Selamat menikmati aktivitas hari ini bersama dengan keluarga. Oke, Kakak kan silakan. silakan. Ken. Good worship. Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Teman-teman, saya mau ayat hafalan Mika 7 ayat 19. Biarlah ia menyayangi kita, menghapuskan kesalahan kita, melemparkan dosa kita ke dalam tubir laut. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Shalom, saya mau ayat hafalan Mika 7 ayat 19. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan Mika 7 ayat 19. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan dosa kita ke tubir-tubir laut. Terima kasih, shalom. Saya mau ayat hafalan Mika pasal 7 Mika pasal 7 ayat ayat 19. 19. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, melemparkan dosa kita ke dalam tubir laut. Hadap sini. Amin. Terima kasih. Amin, terima kasih. Shalom, saya mau hafalan
Luka 7 ayat 19. Kiranya ia kembali menyayangi kita, menghapuskan segala kesalahan kita, dan menyimpannya ke dalam dasar laut. Dalam tadi. Mika 7 ayat 19. Kiranya ia kembali menyertai kita, menghapus segala dan melempar segala dosa kita dan dalam laut yang dalam. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, saya mau ayat hafalan. Mika 7 ayat 19. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapus segala kesalahan kita dan melempar segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Shalom, Tuhan memberkati. Saya mau ayat hafalan. Mika 7 ayat 19. Kiranya ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Shalom, Tuhan memberkati.